Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini ramai dibicarakan masuknya Ustadz Hanan At-Taqi ke dalam NU. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya Al-Ustadz Hanan At-Taqi menyatakan demi Allah benar-benar muslim mukmin zahiran wa batinan. Saya Ustadz Hanan At-Taqi menyatakan berbaiat bersumpah mengikuti ajaran akidah ulama habaib kiai dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiga, saya Ustadz Hanan At-Taqi bersumpah berbaiat demi Allah benar-benar masuk dan mengikuti jam'iyah jamaah dan ajaran Nahdlatul Ulama yang ditaksis oleh Hadratus Syekh Kiai Haj Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Al-Haj Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Al-Haj Misri Samsuri, zahiran wa batinan, wa raditu bidzalik. Saya Ustadz Hanan At-Taqi menyatakan benar-benar zahiran wa batinan menerima sistem bernegara berbangsa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dengan bimbingan para ulama para habaib min ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya kami menyatakan siap mati membela Islam, siap mati membela Ahlus Sunnah wal Jamaah, siap mati membela memperjuangkan Nahdlatul Ulama, siap mati untuk NKRI. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi Ustadz Hanan At-Taqi ini kemarin sempat heboh, ramai, bahkan sempat dicekal atau dilarang ceramah karena masalah agen khilafah Islamiyah atau ceramah-ceramahnya yang mendengungkan atau menghimbau, menganjurkan kekuasaan Islam, penguasaan Islam, pemerintahan Islam, khilafah Islamiyah dan seterusnya. Hal yang mana sangat bertentangan dengan konsep keagamaan Nahdlatul Ulama yang tidak bisa ditawar lagi, yang sudah fix setuju dengan Pancasila tanpa kekuasaan Islam. Maka masuknya Hanan At-Taqi ini ke dalam NU disikapi beragam oleh para pentolan NU lainnya, terutama para YouTuber yang mempunyai jejak digital Ustadz Hanan At-Taqi ini. Saya pribadi menyambut baik bergabungnya Ustadz Hanan At-Taqi ini, yang mana beliau pun punya akar ke-NU-an dari keluarganya. Memang banyak perjalanan kader-kader NU atau
santri-santri NU yang berkelana dalam tanda kutip ke berbagai aliran Islam atau pergerakan Islam. Saya pribadi pun demikian. Saya dilahirkan di keluarga NU, mondok, kuliah, tetapi di kuliahan inilah saya kemudian berkenalan dengan Ikhwanul Muslimin, berkenalan dengan Jamaah Tabligh, berkenalan dengan Salafi, berkenalan dengan Ahmadiyah. Maka fikrah-fikrah mereka, pemikiran-pemikiran mereka mau tidak mau akan mempengaruhi cara berpikir kita tentang Islam. Salah satu yang paling membedakan adalah Izzatul Islam wal Muslimin adalah perjuangan menegakkan Islam setinggi-tingginya di Indonesia kalau perlu menguasai. Dan itu sangat bertentangan dengan pemikiran lama yang adem ayem saja, berislam ala NU yang tidak ngotot menjadikan Islam penguasa di Indonesia. Maka masuknya Hanan At-Taqi ini dalam psikologi yang saya alami adalah hal berat kalau memang tidak diniati dengan betul-betul. Apa yang membuat berat? Ternyata yang membuat berat itu, mudah-mudahan Mas Hanan At-Taqi ini sanggup. Pertama, seorang muslim yang masuk ke dalam NU, dia harus mengubah lokus atau titik pandangnya dari yang semula perjuangan Islam mencapai puncak kejayaan, Izzatul Islam wal Muslimin, hegemoni Islam, menguasai, Islam yang menguasai, dirubah menjadi Islam yang setara, menjadi Islam yang sederajat dengan agama-agama lain di Indonesia. Ini konsekuensi dari pemahaman Piagam Madinah yang dirumuskan menjadi Pancasila itu. Bagaimana Piagam Madinah menempatkan Islam dalam negara? Piagam Madinah yang diprakarsai oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW ternyata menempatkan Islam sejajar dengan agama lain. Dan fokus pembelaan adalah pembelaan terhadap negara bersama-sama dengan agama lain. Ini titik perhatian yang kedua. Jadi titik pandang pembelaan adalah pembelaan terhadap negara bersama-sama dengan agama lain. Kenapa Piagam Madinah ini disetujui oleh Nabi? Bisa jadi karena kekuatan Islam tidak 100%. Ini juga yang terjadi di Indonesia, kekuatan Islam tidak 100% menguasai Indonesia. Inilah perjalanan sejarah. Maka perubahan yang berat inilah yang kita sangsikan, apakah sanggup dipikul oleh seorang Hanan At-Taqi yang merupakan pejuang Islam, pejuang dominasi Islam, khilafah Islam, Islam di atas agama-agama lain. Perkara yang ketiga yang tidak kalah berat adalah membela minoritas. Bagaimana Islam harus membela agama lain yang minoritas dari serangan, dari bulian, dari ancaman orang-orang Islam yang tidak setuju dengan konsep agama yang sejajar ini. Bagaimana seorang Hanan At-Taqi sanggup membela agama lain, misalnya Kristen, Hindu, Buddha, dari serangan, dari bulian, dari ancaman orang-orang yang justru seagama. Nyatanya dari Islam garis keras, Islam radikalis atau kawan-kawan khilafah Islamiyah atau Indonesia syariah itu. Maka hal-hal berat inilah yang mudah-mudahan bisa dipikul oleh seorang Ustadz Hanan At-Taqi yang pernah terkontaminasi atau terpengaruh oleh khilafah Islamiyah ataupun Ikhwanul Muslimin yang misinya adalah sama-sama menempatkan Islam sebagai penguasa di suatu negara. Dan ini bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Piagam Madinah. Mudah-mudahan doa dari kita semua, Ustadz Hanan At-Taqi sanggup merubah mindsetnya. Kemudian untuk amalan-amalan NU yang lain mungkin bisa dengan perlahan, misalnya dalam segi fleksibelnya, rileksnya, pertengahannya, dan sabar menghadapi umat. Ini juga mudah-mudahan bisa dilampaui oleh Ustadz Hanan At-Taqi
menjadi Islam yang moderat, yang ramah, teduh, mengayomi, dan mengerti toleransi terhadap agama lain, seperti dilakukan oleh kiai-kiai NU atau tokoh-tokoh NU yang sudah lama berjalan ini. Dan kemudian istri saya mengatakan, ayo kita tabarruk sowan kepada Kiai Marzuki Mustamar. Tanpa berpikir panjang saya katakan, yuk bismillah, saya ingin tabarukan kepada beliau dan meminta nasihat dari beliau. Dan akhirnya Allah takdirkan saya bisa ke sini, dan dengan dakwah yang sangat lembut Kiai Marzuki Mustamar membimbing saya, menjelaskan tentang konsep dakwah yang diwariskan para ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah bertahan lebih dari 100 tahun dalam tahun Hijriyah. Begitu juga dengan ulama-ulama terdahulu, baik akidah maupun fikih. Akhirnya kemudian saya meminta izin kepada Abah Yai, angkat saya jadi mutarabbi beliau, angkat saya jadi murid beliau, jadikan saya untuk menjadi orang yang dibimbing oleh beliau. Dan beliau mengatakan, ana radin, saya ridho kepada engkau. Maka ketika itu Kiai mengatakan, apakah ada waktu hadir dalam acara halal bihalal dan haul di pondok pesantren yang ada di sini pada tanggal 11 Mei 2023? Saya katakan, insya Allah saya hadir. Sehingga walaupun hari ini banyak kegiatan dan amanah yang harus saya lakukan di Bandung, tadi habis subuh saya langsung berangkat menggunakan kendaraan darat. Saya datang ke sini dan insya Allah setelah ini langsung balik lagi ke Bandung PP, karena saya yakin dengan bimbingan murabbi ruhiyah saya, yaitu Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dan disaksikan oleh para masyayikh, para ulama, malam ini saya juga dibimbing untuk menjadi salah satu di antara kader Nahdlatul Ulama. Dan di hadapan para santri, para warga Nahdlatul Ulama, saya sampaikan, mulai detik ini saya akan syiarkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, ajaran Nahdlatul Ulama kepada kaum muslimin, khususnya anak muda yang ada di seluruh Indonesia. Insya Allah ada 9, sekian juta follower saya di sosial media harus mendengarkan ajaran Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita doakan bersama Ustadz Hanan At-Taqi lolos atau konsisten atau konsekuen dengan baiatnya atau sumpah janjinya untuk sama-sama memperjuangkan Islam ala Nahdlatul Ulama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.